Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan koordinat kutub dan koordinat kartesius. Letak suatu sistem koordinat dapat dinyatakan dalam bentuk koordinat kartesius atau koordinat kutub polar. Perhatikan gambar di samping ini. Ini sebuah bidang kartesius. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini titik 0. Misalkan sebuah segitiga. Nah, di sini sudut alfa. Nah, titik B di sini itu dinyatakan dengan X, Y. Kemudian di sini sisi miring atau dinyatakan dengan R. Ini siku-siku di sini ya. Nah, ini Y, ini X. Siku-siku di sini A. Nah, ini hubungan ya. Ini hubungan koordinat kutub dan koordinat kartesius. Jadi titik B pada koordinat kartesius dinyatakan dengan Bx, Y dengan X disebut absis dan Y disebut ordinat. Sementara itu untuk titik B pada koordinat kutub dinyatakan dengan R, alfa. Jadi sisi miring, sudut. Dengan R disebut jari-jari dan alfa disebut sudut kutub. Koordinat kartesius kutub yaitu dirumuskan R-nya X, ini ya, R sama dengan sisi miring, akar X kuadrat tambah Y kuadrat, dan tangan alfa sama dengan Y per X. Nah, misalkan koordinat kutub titik A 1,1. Nah, langkah pertama kita gambarkan dulu, biar mengetahui nanti sudutnya itu terletak di kuadran berapa, ya. Nih, sini 0, di sini X, di sini sumbu Y. Nah, 1,1 artinya ini X-nya 1, Y-nya juga 1. Nah, ini ya, ternyata terletak, ini kalau kita hubungkan, nah, terletak di kuadran 1 ya, ini terletak di kuadran 1. Nah, di sini, ini R-nya, berarti kita cari dulu R-nya, R itu sisi miring, berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu 1 tambah 1. 1 tambah 1 berarti 2. Oh, R-nya ketemu akar 2. Kemudian kita cari sudutnya. Nah, ini kan sudutnya. Berarti kan sudah diketahui X-nya 1, Y-nya 1. Ya. X-nya 1, Y-nya juga sama dengan 1. Berarti sudah diketahui sin dan cos, depan sin dan depan sudut dan samping sudut. Berarti kita tentukan adalah tangannya, ya. Tangan alfa di sini, ya. Sudut berarti sin dibagi cos, sin alfa dibagi cos alfa, atau Y dibagi X, ya. Y dibagi X. Nah, Y-nya berapa? 1. X-nya juga 1. Berarti ini nilainya adalah 1 bagi 1, 1. Oh, 1 ini nilai tangen dari, ya, 1 itu nilai tangen dari 45 derajat. Diingat sudut-sudut istimewa, ya. 1 itu nilai tangen dari, ini ya, sudut 45 derajat. Ini ya, ternyata di kuadran 1 itu kan semua positif. Oh, nilainya 0 sampai 90. Nah, ini diketahui sudutnya adalah 45. Jadi, koordinat kutubnya adalah itu diperoleh, ya, adalah akar 2,45 derajat.
Nah, sekarang nih perhatikan contoh nomor 2. Koordinat kutub titik P negatif 1,3. Nah, kita lihat di gambar dulu. Negatif 1, nah ini gambarnya. Nah, negatif 1, ini X, ini Y. Negatif 1 adalah nilai X-nya. Berarti di sini, di kiri ya. Negatif 1. Akar 3 adalah nilai Y-nya. Oh, berarti di atas. Sini akar 3. Nah, oh ternyata ini terletak di kuadran 2 ya, terletak di kuadran 2. Nah, sekarang kita cari nilai R-nya. Kita cari nilai R-nya. R-nya atau sisi miringnya adalah negatif 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Berarti negatif 1 kuadrat 1. Akar 3 kuadrat 3. Berarti 1 tambah 3 4. Akar 4 yaitu 2. Berarti diperoleh sisi miringnya 2. Sekarang kita tentukan nilai sudutnya. Ya. Nilai sudutnya. Berarti kan sudah diketahui ini X-nya negatif 1, Y-nya adalah akar 3. Jadi di sini depan, ya, di sini negatif, di sini akar 3, samping sudut adalah negatif 1. Nah, cari tangen alfanya, yaitu Y per X. Nah, berarti akar 3 dibagi negatif 1. Nilainya adalah negatif akar 3. Yang perlu diperhatikan, alfa sama dengan akar 3, yaitu nilai sudut dari tangen 60 derajat. Nah, sekarang tanda negatif ini diperhatikan di sini. Artinya, di kuadran 2 itu yang bernilai positif kan cuma sin. Berarti cos dan tangen itu negatif. Nah, di sini berarti kita cari dulu nilai sudutnya berapa. Karena dia terletak di kuadran 2. Berarti tangen. Ya, tangannya adalah 180. Di sini rumusnya kan 180 dikurang sudut istimewa. Dikurang 60. Nah, berarti 180 kurang 60 adalah 120 derajat. Jadi koordinat kutub ya 2,120 derajat. Jadi bukan 60 ini yang digunakan, tapi sudut ini 120. Jadi gunanya fungsi gambar ini untuk mengetahui apakah sudut itu di kuadran berapa letaknya. Ternyata ini di kuadran 2. Di kuadran 2 tangen bernilai negatif. Nah, rumusnya ingat di kuadran 2. Di kuadran 2 yaitu tangen 180 dikurang A. Ya, A itu adalah sudut istimewa. Nah, sudut istimewa dia ada 60. Jadi sini 180 dikurang 60, 120. Contoh nomor 3. Koordinat kutub titik P negatif 2, negatif 2 akar 3. Sama, langkahnya kita gambar dulu biar tahu. Ya. Ini di sini 0, di sini sumbu E, di sini sumbu Y. Nah, ini X-nya negatif 2. Oh, berarti di sini negatif 2. Di sebelah kiri kan sumbu X. Kemudian ini negatif 2 akar 3. Oh, berarti di bawah. Ya. Negatif 2 akar 3. Berarti di sini ya gambarnya terletak di kuadran 3. Nah, berarti kita cari nilai R-nya, sisi miringnya dulu. Negatif 2 kuadrat ditambah negatif 2 akar 3 kuadrat. Negatif 2 kuadrat 4. Ingat, negatif itu kalau dipangkatkan positif, pangkatnya genap. Ditambah, nah ini negatif 2 kuadrat 4. Nih, 4, akar 3 kuadrat 3. Jadi, 4 ditambah 4 kali 3, 12. Berarti 4 tambah 12, 16. Akar 16 adalah 4. Jadi, R-nya atau sisi miringnya diperoleh 4. Nah, sekarang cari tangannya, tangan sudutnya atau tangan alfa. Ingat, Y per X. Ya. Nah, Y per X.
Sin dibagi cos. Depan sin kan Y. Nih, Y-nya berapa? Y-nya negatif 2 akar 3. X-nya negatif 2. Negatif 2 dibagi negatif 2, 1. Jadi sisa akar 3. Nah, akar 3 ini nilai dari tangen alfa 60 derajat ya. Nih, ingat ya. Tangen di sini harus ingat sudut-sudut istimewa. Tangen 30 yaitu sepertiga akar 3. 45 nilai tangannya 1. Tangan 60 nilainya akar 3. Nah, ini sudut istimewa harus diingat. Nah, sekarang ini gambar terletak di kuadran 3. Di kuadran 3 itu rumusnya adalah 180 ditambah A. A itu sudut istimewa. Oh, berarti tangen 180 ditambah 60 yaitu 240 derajat. Berarti diperoleh ini ya, nilai sudutnya adalah 240. Jadi koordinat kutub adalah berapa? 4,240 derajat ya. Karena di kuadran 3 makanya ditambah. Contoh nomor 4. Koordinat kutub titik P akar 3, negatif 1. Nah, ini kita perhatikan terletak di mana. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y, di sini 0. Akar 3, oh positif. Ini kan X-nya, ya. Ini X, ini Y. X-nya akar 3. Nilai Y-nya negatif 1. Negatif 1 berarti di bawah, ya. Oh, terletak di kuadran 4. Ini ya, ini kuadran maksudnya. Berarti gambar terletak di kuadran 4. Nah, sekarang kita cari R-nya. Nilai R-nya berarti akar 3 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Berarti akar 3 kuadrat 3 ditambah negatif 1 kuadrat 1. Jadi 3 tambah 1 4. Akar 4 nilainya 2. Terus kita cari nilai tangannya. Tangan alfanya yaitu Y dibagi X. Y-nya berapa? Negatif 1. X-nya berapa? Akar 3. Ini senilai dengan sepertiga akar 3. Nah, ini sepertiga akar 3. Ya, sepertiga akar 3 itu ya, sepertiga akar 3 itu adalah nilai dari sudut 30 derajat. Tangan ya, sepertiga akar 3 itu nilai dari tangan 30 derajat. Jadi karena ini di kuadran 4, di kuadran 4 kan nilainya tangan adalah negatif, makanya ini negatif kan di sini. Nah, itu berarti kita peroleh di sini rumus di kuadran 4. Di kuadran 4 rumusnya yaitu 360 dikurang A ya, 360 dikurang A. Tangan 360 dikurang A. Berarti kita peroleh di sini 360 derajat dikurang, nah ini sudut istimewanya 30. Nah, jadi 360 kurang 30 adalah 330. Jadi koordinat kutub di kuadran ini, koordinat kutubnya kan gambarnya di kuadran 4. Jadi diperoleh koordinat kutubnya adalah 2,330. Jadi untuk menentukan nilai sudut itu berdasarkan letak kuadran gambar. Makanya langkah pertama kalau menentukan koordinat kutub, dan diketahui koordinat kartesius, berarti gambar dulu bidang kartesiusnya.
Nah, dari sini nanti akan ketahuan dia terletak di kuadran berapa? 1, 2, 3, atau 4. Sekarang kebalikan ya, koordinat kutub ke kartesius. Nah, kalau menentukan koordinat kartesius, yaitu menentukan X-nya, yaitu R kali cos alfa, dan untuk menentukan Y-nya adalah R kali sin alfa. Contohnya, koordinat kartesius di titik 4,60 derajat. Nah, artinya ini diketahui adalah R-nya itu 4 dan sudut alfanya 60 derajat. Jadi yang ditanyakan adalah X dan Y. Nah, cara menentukan nilai X-nya adalah R kali cos alfa. Nah, berarti R-nya 4. Cos alfanya adalah 60 derajat. Berarti 4 kali cos 60 ya. Cos 60 itu berapa? Setengah. Ingat sudut istimewa ya. Cos 60 di sini. Cos 30 di sudut istimewa ya. 45, 60. Cos 30 itu setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 yaitu setengah. Ini 45. Nah, ini harus diingat. Nah, terus menentukan, ini berarti 60 terletak di kuadran 1, makanya positif. Kemudian menentukan nilai Y-nya. Y-nya yaitu R kali sin alfa. R-nya 4, berarti sin 60. Nah, berarti 4. Ini 4 kali setengah, berarti 4 bagi 2, berarti 2. Sin 60 yaitu setengah akar 3. Berarti 4 kali setengah 2, berarti 2 akar 3. Jadi koordinat kartesiusnya diperoleh adalah 2,2 akar 3. Nah, sekarang contoh nomor 2. Koordinat kartesius titik ini ya, titik P misalkan di sini 6,120 derajat. Nah, sama ini nilai R-nya adalah 6 dan sudut alfanya 120 derajat. Nah, berarti kita cari nilai X-nya. X-nya adalah R kali cos alfa. Nah, R-nya 6. Cos 120 derajat. Berarti 6 kali, nah, cos 120 derajat, ini ya, 120 derajat itu berarti terletak 120 derajat, itu berarti terletak di kuadran 2 ya, di kuadran 2. Di sini ya, berarti 120 derajat itu 180 dikurang 60. Jadi yang dipakai ini 60-nya ya. Nah, berarti di sini cos 60 derajat. Berarti 6 dikali cos 60 adalah setengah. Nah, ingat 120 derajat itu di kuadran 2. Nilainya adalah negatif. Ya. Di kuadran 2 ingat semua sinden tangannya kosong. Semua. Artinya di kuadran 2, sinden, sin. Di kuadran 2 yang bernilai positif, sin. Berarti kalau tidak disebut nilainya negatif. Berarti di sini 6 kali negatif setengah, negatif 3. Kemudian nilai Y-nya, berarti R kali sin alfa. Nah, 6 kali sin 120. Berarti 6 kali sin, nah, ini ya 120 itu berarti 180 kurang 60. Berarti di sini sin 60 sudut istimewa yang digunakan. 6 kali sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, ingat nilai sin di kuadran 2 itu positif. Nah, sudah berarti biarkan tidak usah tambah negatif. Berarti 6 kali setengah yaitu 2 akar 3.
Jadi diperoleh koordinat kartesiusnya adalah negatif 3,2 akar 3. Contoh, nih yang terletak di kuadran 3. Koordinat kartesius titik. Nah, ini koordinat kartesius titik O 2,250 derajat. Nah, ya, koordinat kartesius titik O 2,225 derajat. Nah, berarti ini R-nya adalah 2 dan sudut alfanya 225 derajat. Nah, kita tentukan X-nya yaitu R kali cos alfa. Nah, R-nya berapa? 2. Cos alfanya adalah 225. Nah, ini ingat 225 itu di kuadran 3 ya. 225 terletak di kuadran 3. Di kuadran 3 yaitu berarti 225 180 ditambah 45 derajat. Ini ya, yang digunakan adalah 45 derajat. Berarti 2 kali cos 45 derajat. Berarti 2 dikali cos 45 yaitu setengah akar 2. Ingat, nilai cos di kuadran 3 itu negatif. Ya, yang positif adalah tangen. Berarti ini 2 dikali negatif setengah, berarti negatif 1. Negatif 1, nggak usah ditulis, berarti langsung tulis negatif akar 2. Kemudian nilai Y-nya berarti R kali sin alfa. R-nya berapa? 2. Sin 225 derajat. Berarti 2, ingat sama ini berarti 45-nya dipakai. Berarti sin 45 derajat. Berarti 2 dikali sin 45 yaitu setengah akar 2. Nilai sin, ya, ini 225 di kuadran 3 itu juga negatif. Karena yang di kuadran 3 yang positif adalah tangen, ya. Kuadran 3 yang positif tangen. Berarti kalau nggak disebut itu negatif. Nah, berarti sama, ini 2 dikali negatif setengah, berarti negatif 1. Tulis 1, ini langsung negatif akar 2. 1 di sini nggak usah ditulis. Jadi diperoleh koordinat kartesiusnya adalah diperoleh negatif akar 2, negatif akar 2. Koordinat kartesius di titik K 4,315 derajat. Oh, berarti ini R-nya adalah 4. Terus alfanya yaitu 315 derajat. Nah, 315 derajat itu di kuadran 4. Ya, jadi di sini 315 derajat yaitu 360 dikurang 45 derajat. Jadi nanti ini yang digunakan sudut istimewanya ya. Nah, berarti untuk menentukan nilai X-nya R kali cos alfa. Berarti R-nya 4 kali cos 315 derajat. Berarti 4 kali cos. Nah, 315 derajat ini ya, 45 yang digunakan sudut istimewanya. Nah, berarti 4 kali, nah, cos 45 yaitu setengah akar 2. Nilai cos di kuadran 4, ya, nilai cos
nilai kos di kuadran 4 positif. Berarti sin dan tangan negatif. Berarti ini sudah, biarkan aja. Nah, 4 kali setengah akar 2. 4 kali setengah 2. Nah, berarti 2 akar 2. Terus nilai Y-nya. Y kali R sin alfa. R-nya 4. Sin 315 derajat. Berarti 4 kali sin, ini ya, 45 derajat. Berarti 4, sin 45 yaitu setengah akar 2. Nah, ingat, nilai di kuadran 4, ini kuadran 4 ya. Nilai 315 itu di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos. Berarti sinnya negatif. Ya, sinnya negatif. Nah, berarti 4 dikali negatif setengah, negatif 2. Negatif 2 akar 2. Jadi koordinat kartesiusnya adalah 2 akar 2, negatif 2 akar 2. Nah, ini soal latihannya. Koordinat kutub di titik B 2,2 ya. Jadi kalian menentukan koordinat kutubnya ya. Terus yang nomor 2 yaitu menentukan koordinat kartesiusnya ya. Ini jangan lupa nomor 1 digambar dulu supaya tahu. Silahkan ikuti langkah-langkahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.